Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh akan membahas salah satu brand lokal yang baru aja ngeluarin produk terbaru mereka. Bukan cuma satu produk ya, tapi ini satu series gitu loh. Jadi ada 3 produk, ada sabun cuci muka, toner, dan ada moisturizer juga. Yang kayaknya kalau gue lakukan research, series produk ini pertama kalinya nggak sih di Indonesia? Coba tolong dikoreksi kalau salah. Tapi kalau dari yang gue lihat-lihat sih kayaknya iya. Jadi Adara Cosmetic baru aja ngeluarin series terbaru yang judulnya PMS series. Jadi PMS di sini mungkin kalau untuk yang cewek-cewek udah familiar ya, series khusus untuk pas datang bulan. Tapi kenapa gue cobain? Karena menurut gue PMS seriesnya dari Adara Cosmetic ini bisa juga dicobain untuk cowok. Sebelum gue coba, pastinya gue lakukan research dulu dong. Karena dari yang gue baca biasanya untuk teman-teman yang cewek sebelum menstruasi tuh biasanya ada sindrom-sindrom atau gejala-gejala yang kayak misalnya produksi minyak di kulitnya tuh jadi berlebih, pori-porinya membesar. Terus kalau dari teman-teman gue sih biasa banyak yang ngelus jerawatan. Nah, makanya kenapa sih Adara ngeluarin series khusus untuk itu. Tapi bukan berarti hanya boleh dipakai cewek, karena gue pun cowok, gue juga pakai bos. Nah, ini dia produknya udah ada di tangan gue. Ini sabun cuci mukanya, terus ini tonernya, dan ini moisturizernya. Sebenarnya dari ketiga produk ini kandungan utamanya itu sama. Ada panthenol, ada mugwort, dan ada salicylic acid. Cuma ada beberapa kandungan-kandungan tambahan dari tiap produknya. Seperti kayak sabun cuci mukanya itu ada tambahan apa, nanti tonernya ada tambahan apa, moisturizernya ada tambahan apa lagi gitu loh. Jadi gue mau bahas satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama mau gue bahas adalah si sabun cuci mukanya. Nih, kelihatan nggak ya di kamera? Harusnya sih kelihatan ya. Nah, sabun cuci mukanya ini seperti yang udah gue bilang tadi bos, kalau kandungan utama itu adalah panthenol, mugwort, dan salicylic acid. Tapi salicylic acid yang digunakan di semua produk series PMS ini adalah time release salicylic acid. Sekali lagi, pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi time release salicylic acid. Time release salicylic acid itu apa? Jadi dia pelan-pelan gitu loh bekerjanya, bukan yang langsung jeber gitu. Enggak. Makanya kenapa jangan takut kalau kulit kalian jadi bisa iritasi atau malah meradang, karena nggak kayak begitu gitu loh. Ngerti nggak sih lu gue ngomong apa ya? Pokoknya intinya kayak begitu, yang dia pelan-pelan gitu loh pekerjaannya, kagak buru-buru, tapi pasti cakep. Ngerti kan lo? Nah, lanjut untuk sabun cuci mukanya, kan tadi gue udah bilang kandungan main ingredients dari ketiga produk ini tuh panthenol, mugwort, salicylic acid. Tapi di tiap produknya itu ada tambahan kandungan lain. Kayak misalnya sabun cuci mukanya, dia itu ada nambahin pepaya dan pineapple enzyme, yang kalau gue cari tahu juga fungsinya itu memang untuk kayak antioksidan juga, terus menenangkan kulit juga, menghidrasi kulit juga. Setelah gue coba sih, kalau dari sabun cuci mukanya ya, menurut gue nih, gue suka dengan efek yang diberikan. Memang gak ketarik sama sekali pas gue udah kelar cuci muka nih. Cuma memang gue butuh sedikit extra effort pas bilasnya. Jadi dia teksturnya lumayan thick menurut gue. Terus kayak kalau udah lu gosok semua ke muka lu gitu, pas bilasnya ya harus agak lama dikit gitu loh, baru gue berasa bener-bener si sabunnya itu udah gak ada lagi di muka gue. Nah, kalau untuk kandungan allantoin sendiri mungkin juga udah banyak dipakai di skincare, yang sama fungsinya itu untuk healing, kayak soothing, menenangkan, sama menghidrasi juga. By the way, si sabun cuci mukanya ini udah alkohol free, paraben free, SLS free, fragrance free, sama mineral oil free. Jadi ini tuh aman. Oke. Nah, gue lanjut ke produk keduanya yang toner. Ini tuh clarifying toner, sama dari Adara Cosmetic juga, yang masih PMS series juga. Masih sama 3 kandungan utamanya, tapi untuk tonernya itu ada tambahan mandelic acid 5%, hydrolyzed L-gin, sama zinc sulfate. Jadi gue bahas dulu kandungan tambahannya ya. Dia itu ada mandelic acid 2%. Mandelic acid itu masih keluarganya AHA. Cuma memang dia itu tergolong kayak AHA yang mild gitu loh, yang tidak keras, tidak harsh, jadi juga tidak mengiritasi kulit sama sekali. Makanya kenapa dia bisa dipakai daily juga, pagi dan malam. Kalau gue sih gue pakai pagi malam ya, karena menurut gue fine-fine aja, tidak merah-merah kulit gue. Pokoknya tidak ada jerawat juga ya, karena dia ada salicylic acid, time release salicylic acid itu. Nah, kemudian kandungan tambahan lainnya kan ada hydrolyzed L-gin itu. Nah, itu fungsinya apa? Dia lebih ke untuk soothing, menenangkan kulit juga. Sama kandungan tambahan satunya lagi ada zinc sulfate. Kalau kalian udah biasa skincarean pasti tahu, banyak banget, hampir di semua produk skincare yang
membawa embel-embel menghilangkan jerawat di wajah itu pasti ada kandungan zincnya. Jadi zinc sulfate itu memang fungsi utamanya untuk meredakan jerawat. Pokoknya kalau ada masalah jerawat, hempas aja gitu bos pakai zinc sulfate. Kurang lebih seperti itu. Tadi kayaknya gue belum kasih lihat ya, si tonernya itu tampilannya kurang lebih kayak gini. Kelihatan lah ya. Nah, dan apa yang gue rasakan pertama gue lihat, gue bilang gini, loh ini tuh kayak kental, lumayan, bukan kental sih, kayak dia teksturnya air tapi tidak air banget, kental tapi nggak kental banget, ngerti kan lo ya maksud gue? Jadi kayak masih kental aja gitu, tapi pas gue pakai itu gampang banget nyerap, malah super gampang menyerapnya. Hanya kelihatannya saja dia lumayan thick, tapi menurut gue sih ini masih air banget sih buat gue, dan ya jadi kayak nggak bakal berat gitu loh di muka lo, makanya kenapa gue mau pakai dia pagi dan malam begitu. Nah, kemudian produknya yang ketiga itu ada yang Ceramide Pudding Moisturizer. Agak unik nih dari namanya karena memang teksturnya tuh kayak puding. Nih gue kasih lihat. Tuh teksturnya tuh kayak begini nih. Tuh. Nah, puding kan, kayak puding emang. Kelihatan lah ya di tangan gue nih. Makanya kenapa dia namanya Ceramide Pudding Moisturizer. By the way, gue mau membahas kandungan dulu. Jadi masih sama, ada panthenol, mugwort. Akan tetapi kalau untuk moisturizernya sih gue lihat-lihat tidak ada salicylic acid ya, karena dia menggunakan zucchinic acid. Sebenarnya gue ada baca nih seorang peneliti yang mengatakan bahwa sebenarnya salicylic acid dan zucchinic acid itu hampir mirip, cuma bedanya kalau zucchinic itu lebih mild aja dibanding salicylic acid. Jadi ya sekali lagi tidak akan menyebabkan iritasi, tapi tetap membersihkan. Dan dari yang gue baca juga nih, ada juga yang bilang kalau, ini peneliti semua yang bilang ya, bukan gue ya bos ya, jadi coba-coba aja dibaca-baca lagi. Ada juga peneliti yang bilang cara kerja dari zucchinic acid itu sama dengan retinol dan vitamin C. Sebenarnya kan retinol tuh bagus ya buat jerawat, walaupun memang pakainya tuh perlu hati-hati. Begitupun salicylic acid yang bagus juga untuk mengatasi jerawat. Makanya kenapa gue bilang kayaknya zucchinic acid, salicylic acid itu dan si retinol boleh dibilang cara kerjanya itu hampir mirip, cuma zucchinic acid itu lebih mild aja, lebih kayak ringan gitu loh. Dan terus kandungan lainnya dia juga ada ceramide. Ceramide kan udah terkenal banget untuk melindungi skin barrier kita. Jadi gimana ya, ngerti nggak sih lo maksud gue? Dia udah ada ceramide, dia ada panthenol, dia ada mugwort, dia ada zucchinic acid. Dia akan menenangkan kulit kita, tapi dia juga akan membersihkan si jerawat-jerawat kurang ajar itu. Begitu loh bos ceritanya. Nih ya gue kasih lihat ya, yang PMS series Ceramide Pudding Moisturizer dari Adara Cosmetic. Nah, yang gue rasain setelah gue pakai ini juga, menurut gue memang dia itu gampang banget menyerap. Ini barusan aja sebenarnya gue gosok di tangan gue sih semuanya tadi, dan ya udah kayak dia finishnya bukan yang glowing itu, pokoknya finishnya yang masih satin kali ya, boleh gue bilang sih satin finish yang tidak akan bikin muka lu kayak basah banget, tapi tidak bikin muka lu kayak kering banget, kayak ya udah kulit cakep gitu, kulit normal, ngerti kan lo yang maksud gue. Dan untuk moisturizernya sendiri masih sama, no paraben, no SLS, no alkohol, no fragrance, karena memang gak ada baunya juga. Terus ini tuh sebenarnya bisa cocok untuk semua jenis kulit, tapi menurut gue kalau lu kulitnya acne prone skin, nah you will love this one sih kalau menurut gue ya, karena gue pun agak combination to oily, yang pori-pori di daerah sini tuh masih lumayan gede, tapi gue tuh suka sama dia karena dia nggak bikin muka gue jadi lebih berminyak, pori-pori gue jadi lebih mengembang. Pokoknya intinya dia itu kayak tidak menyumbat pori-pori gue deh gitu, pokoknya bagus ya, ngerti kan lo maksud gue bos? Dan by the way, semua rangkaian dari PMS series ini tuh bisa digunakan untuk kulit sensitif ya. Sekali lagi, kalau kalian memang nyimak dari awal, kalian kan pasti tahu semua kandungannya. Yang dipakai sama dia itu, kalau bukan konsentrasinya, bukan yang jor-joran, bukan yang heboh banget, gede-gede banget. Kandungan lainnya tuh kayak dicari nih substitusinya yang lebih mild untuk semua jenis kulit. Makanya kalau menurut gue pribadi, memang semua rangkaian tuh bisa dipakai untuk kulit sensitif. By the way, untuk link pembeliannya gue udah taruh di bawah ini ya. Jadi kalau kalian mau beli, boleh langsung di check out. Dan by the way, segitu dulu video dari gue. Nanti gue akan membahas produk lain lagi di video gue selanjutnya. Thanks for watching. Dadah!